Pada video ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan informasi terkait dengan fungsi beserta parameter dari fungsi bawaan yang ada di Python. Karena terkadang misalkan ada beberapa fungsi yang memang sudah kita ketahui dari artikel, dari percobaan-percobaan demo yang sudah diberikan. Namun terkadang kita juga dihadapkan sama fungsi yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu bahwa fungsi tersebut harus dipanggil sebanyak satu parameter, dua parameter. Jenisnya harus dalam bentuk tipe data string atau tipe data integer atau tipe data float. Kita kan nggak tahu karena memang sekali lagi ini adalah fungsi-fungsi bawaan yang memang sudah dibuat dan kita hanya tinggal pakai saja. Nah, caranya di sini saya bisa jelaskan dalam bentuk tiga bagian. Yang pertama adalah kita manfaatkan yang namanya dokumentasi Python. Ini silakan teman-teman lihat di dokumentasi Python langsung di internet ya, ketikkan aja Python docs, seharusnya di situ lengkap semua informasi terkait dengan fungsi bawaan. Yang kedua, menggunakan fitur di aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. Nah, di sini kan kita akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Nah, ini satu alasan lagi mengapa kita menggunakan IDE seperti PyCharm maupun Visual Studio Code ya dalam membuat program, tidak menggunakan Notepad. Karena salah satunya dia punya informasi-informasi bermanfaat seperti ini. Mungkin contoh sederhananya seperti ini ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ini kira-kira ada yang namanya fungsi POW. Fungsi POW itu apa? Kalau kita buat seperti ini kan kelihatan ya. Ada berapa parameter, dijelaskan juga. Terus kemudian sebenarnya print pun juga seperti itu. Ya. Ini semua langsung diberikan informasinya oleh si Visual Studio Code. Terus kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan yang namanya fungsi help. Jadi kita bisa gunakan idle. Nah, jadi kalau teman-teman masih pada ingat tentang idle, di sini kita bisa ketikkan fungsi help dan diikuti, misalkan kita pengen cari tahu tentang POW. Ya, POW. Kita pengen cari tahu tentang misalkan ABS ya tadi ya. Terus kemudian help tentang input yang sering kita gunakan. Oke, help input. Ya, seperti itu. Jadi ada tiga cara yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi fungsi beserta parameter-parameter yang dibutuhkannya. Ya, nah ini ada library yang silakan bisa teman-teman coba masuk ke dalamnya dari Visual Studio Code seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dari help juga kita bisa lihat cara langsung. Dan terakhir untuk menutup video ini, saya ingin jelaskan terlebih dahulu terkait dengan sebenarnya apa sih manfaat dari penggunaan Python Standard Library ini. Yang pertama adalah dari sisi efisiensi. Built-in functions atau modul itu lebih efisien digunakan pada pengembangan program daripada membuat implementasi sendiri dari awal. Tadi saya contohkan ketika kita panggil modul yang namanya math, ternyata ada satu fungsi yang namanya faktorial. Jadi daripada waktu kita habis untuk membuat fungsi faktorial sendiri, ya kenapa nggak kita manfaatkan yang fungsi yang memang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Python secara langsung. Ya, terus kemudian tentunya dengan kita tidak perlu membuatnya dengan menggunakan for, menggunakan while, kodenya juga jadi lebih singkat ya, lebih pendek dan lebih mudah dibaca. Yang ketiga itu adalah kemudahan pengelolaan, maintenance dan kolaborasi. Itu lebih mudah dipahami dan dipelihara ya karena fitur tersebut sudah umum dan populer. Ya kayak faktorial. Orang semua tahu namanya faktorial, bahasa Inggris pakai C ya. Terus kemudian dari sisi keandalan ya, terkadang ketika kita ingin memutuskan untuk buat faktorial sendiri gitu ya, bisa jadi ternyata faktorial kita salah atau terlalu kemana-mana walaupun outputnya benar tapi terlalu mutar-mutar sehingga belum terlalu dioptimasi ya, sehingga ya udah kita manfaatkan aja fungsi bawaan dari modul math ya, memang ya bisa dikatakan sudah teruji oleh banyak programmer ya, semua programmer menggunakannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir
gimana sih ketika modul atau fungsi itu nggak ada di Python Standard Library? Caranya ada dua, dan ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Yang pertama itu adalah tentunya kita buat sendiri modul atau fungsinya, kita sebut dengan custom function atau custom modul. Yang kedua adalah kita harus install modul atau fungsi tambahan dari pihak ketiga, atau kita sebut juga dengan nama third party modul ke dalam environment pengembangan kita. Nanti akan menggunakan perintah yang namanya adalah pip. Oke, jadi seperti itu saja ya. Terima kasih.